Miracle of Giving Full. Ini kisah tentang seorang pria bernama Sung Ryong yang sehari-harinya hanya berjualan roti di dekat sekolah adiknya demi untuk bertahan hidup dan menjaga adiknya yang bernama Je-in. Selain berjualan roti, Sung Ryong juga selalu duduk termenung di perbukitan menunggu kedatangan seseorang yang sudah sangat lama tak bertemu. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya yang ditunggu datang juga. Dia adalah Ji-ho, teman masa kecil Sung Ryong. Sung Ryong mendatangi dan menegur Ji-ho, tapi Ji-ho tidak mengingat siapa Sung Ryong. Apalagi melihat tingkah Sung Ryong yang aneh, membuat Ji-ho berpikir bahwa Sung Ryong hanyalah seorang pria idiot. Keesokan harinya, saat Ji-ho minum kopi di sebuah kafe, yang ternyata kafe itu adalah kafe cerot-cerotan, dia malah hampir jadi korban pelecehan tamu kafe yang mengira kalau dia adalah pekerja kafe tersebut. Sepulang dari kafe tersebut, tanpa sengaja, Ji-ho melihat Sung Ryong. Tiba-tiba saja dia teringat bahwa Sung Ryong adalah teman masa kecilnya sewaktu masih SD. Ketika SD, Sung Ryong pernah dituduh membakar piano Ji-ho di kelas. Teman-teman Ji-ho menuding kalau Sung Ryong sebagai pelakunya, dan Ji-ho pun percaya. Saat itu Ji-ho menangis sambil berteriak, "Aku tidak mau melihatmu." Dan sekarang, Ji-ho mencoba berteman lagi dengan Sung Ryong, yang malah membuat Sung Ryong kini jadi lapar. Maksudnya jadi baper. Oh iya, di film ini juga dijelaskan bahwa Sung Ryong sebenarnya tidaklah idiot sejak lahir. Tapi, sebuah peristiwa kebocoran gas beracun yang telah membunuh ayahnya dan membuatnya menjadi idiot. Saat itu ia masih SD. Ia dan ayahnya sedang tidur di kamar yang sama, sedangkan ibunya sedang berada di tempat lain. Sebelum ayahnya meninggal, Sung Ryong yang sempat didorong ayahnya keluar ruangan agar ia selamat. Walaupun ia selamat, tapi ia menjadi idiot. Lalu scene berganti kepada adik perempuan satu-satunya yang bernama Je-in. Si Je-in ini sangat membenci Sung Ryong dan tidak pernah menganggap Sung Ryong sebagai kakaknya. Karena Sung Ryong idiot dan merasa malu memiliki kakak yang idiot. Padahal Sung Ryong yang selalu berusaha menyayangi dan menjaga Je-in sesuai amanah almarhum ibu mereka sebelum meninggal. Hingga akhirnya beberapa peristiwa pun terjadi. Je-in pingsan di kelas. Mengetahui hal ini, Sung Ryong pun berlari menemukan adiknya yang telah pingsan dan menggendong adiknya sampai ke rumah sakit. Saat sedang menjaga adiknya, Sung Ryong yang tertidur dan terbangun dengan kaget karena kepalanya sudah tersandar di bahu Ji-ho. Ji-ho pun menyuruh Sung Ryong untuk masuk ke kamar perawatan Ji-eun dan tidur di samping tempat tidur yang ada di sebelah Ji-eun. Tapi Sung Ryong berkata, "Dia tidak memperbolehkan aku ada di sebelahnya." Di sini penonton akan dipaksa untuk mengeluarkan air mata menyaksikan Sung Ryong yang tak ingin membuat adiknya marah. Sung Ryong memperlihatkan rasa kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Namun sang adik malah sebaliknya, menganggap Sung Ryong yang sebagai aib yang memalukan. Kembali ke jalan cerita. Ternyata Je-in mengalami kerusakan ginjal sehingga memerlukan donor ginjal. Sung Ryong pun berharap bisa mendonorkan ginjalnya. Tapi sayang, ginjal Sung Ryong tidak cocok. Untungnya, ada teman Sung Ryong yang bernama Sang-so bersedia mendonorkan ginjalnya untuk Je-in. Suatu malam, saat hendak pulang ke rumah, Sung Ryong dihadang oleh dua orang asing yang ternyata orang suruhan musuh Sang-so yang hendak membunuh Sang-so. Sebenarnya mereka tidak mengetahui Sang-so itu yang mana orangnya, sehingga mereka berpikir Sung Ryong adalah Sang-so. Melihat mereka membawa senjata tajam, Sung Ryong
Bukannya lari, malah berdiri dan tersenyum sambil terbayang wajah ibunya yang selalu menyuruh Sungryong untuk terus menjaga adiknya. Akibatnya, Sungryong terluka dan mengalami pendarahan yang hebat di bagian kepalanya. Di sini juga Sungryong mengorbankan dirinya hingga terluka parah agar Sangso selamat dari pembunuhan dan dapat mendonorkan ginjalnya. Sambil menahan sakit dan darah yang bercucuran, akhirnya Sungryong pun meninggal sambil menggenggam foto keluarganya. Akhirnya, Jae-in yang sudah menyadari betapa bodohnya ia, yang tak pernah menganggap kakaknya ada, hanya bisa menangis penuh penyesalan.